Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliani Puspitasari Julius dari kelas 3 PHP 56 dengan NIM 19190139. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mereview dan membagikan sedikit informasi mengenai makanan khas Indonesia yang unik banget. Nama makanannya apa? Nama makanannya adalah sate ulat sagu yang berasal dari Provinsi Papua. Papua sendiri memang terkenal dengan memiliki beragam keunikan yang ada. Masyarakat di Papua menyebut sate ulat sagu dengan ko. Ulat sagu yang dijadikan sate ini berasal dari pohon sagu yang dipotong, kemudian batangnya akan dibiarkan membusuk. Batang yang membusuk ini nantinya akan muncul ulat. Untuk mengambil ulat-ulat tersebut, batang sagu dibongkar atau dibuka menggunakan kapak. Selain dijadikan sate, ulat sagu dapat dimakan secara hidup-hidup dan dimasak terlebih dahulu seperti ditumis, disayur, atau digoreng. Jika kalian pikirkan, hal ini pasti menjijikkan bukan? Namun untuk masyarakat Papua sendiri merasa hewan ini sudah biasa untuk dikonsumsi dan dapat memberikan energi dengan kadar kolesterol yang rendah. Untuk mencoba makanan ini, kalian bisa membuat sendiri di rumah dengan cara pembuatan yang cukup mudah. Bahan yang kalian perlukan adalah yang pertama, ulat sagu secukupnya. Ulat sagu ini dapat kalian beli di online shop karena sekarang banyak yang menjualnya. Yang kedua, jeruk nipis sebanyak 1 buah, tapi cukup kalian ambil airnya saja ya. Untuk sausnya, bisa kalian gunakan saus kacang atau saus sambal kecap. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang saus sambal kecapnya. Beberapa bahan yang kalian perlukan yaitu yang pertama, kecap manis sebanyak 5 sendok makan. Yang kedua, bawang merah sebanyak 1 butir. Yang ketiga, bawang putih sebanyak 2 siung. Dan yang terakhir, cabai rawit yang berwarna merah sebanyak 5 buah. Cara membuat saus ini cukup mudah. Pertama, kalian iris terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, serta cabai rawit sesuai selera kalian dan masukkan ke dalam wadah. Setelah itu, kalian tinggal tambahkan kecap manis dan kemudian diaduk-aduk hingga rata. Setelah kalian mengetahui bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat makanan tersebut, sekarang saya akan menyampaikan informasi tentang sejarah penyebaran bumbu dan rempah di wilayah Papua. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bumbu dan rempah? Apakah bumbu dan rempah itu sama? Jawabannya, bumbu dan rempah jelas berbeda ya teman-teman. Bumbu adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada masakan yang digunakan dalam keadaan segar atau basah sebagai bahan penyedap masakan. Contohnya ada bawang putih, bawang merah, cabai, merica, serai, dan lain-lain. Sedangkan rempah adalah bagian dari tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perasa makanan. Bumbu yang mengalami pengeringan juga dapat disebut sebagai rempah. Contoh rempah adalah cengkeh, kunyit, kayu manis, pala, dan lain-lain. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan bumbu dan rempah. Karena Indonesia kaya akan bumbu dan rempah, hal ini yang menjadi perhatian bangsa Portugis untuk datang menjajah dan menguasai rempah-rempah yang saat itu ditemukan pertama kali di Maluku. Akibatnya, banyak negara lain yang datang ke Indonesia dan melakukan monopoli pada komoditas rempah-rempah seperti lada, kayu manis, pala, vanila, cengkeh, kunyit, dan jahe. Masyarakat Indonesia dipaksa untuk melakukan tanam paksa dan menghasilkan rempah-rempah untuk negara-negara penjajah. Namun, dengan adanya penjajahan ini, sebenarnya memberikan dampak positif kepada bangsa Indonesia karena bisa mengetahui proses menyalurkan rempah-rempah dari satu daerah ke daerah lainnya. Hal ini dapat membantu tiap daerah Indonesia yang kesusahan dalam mencukupi kebutuhan bumbu dan rempah. Karena bisa saja tanah di daerah tersebut kurang cocok atau tidak subur. Karena adanya penyaluran ini, terjadilah penyebaran bumbu dan rempah di tiap daerah sampai dengan ke Papua. Walaupun begitu, kita tetap harus bersyukur karena sebagian tanah Indonesia sangatlah subur dan gembur,
sehingga bumbu dan rempah bisa tumbuh dengan baik di beberapa daerah. Meski beberapa bumbu dan rempah memang hanya dapat tumbuh di beberapa daerah tertentu saja dan menjadi bumbu dan rempah yang khas di daerah tersebut. Perlu untuk kita ketahui, beberapa bumbu dan rempah sulit untuk didapatkan di Papua. Contohnya, untuk bawang merah, Papua mendapatkan pasokan dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Namun, saat ini untung saja sudah bisa diproduksi lokal dari hasil petani binaan yang saat ini sudah mulai mengembangkan lahannya di Koya, Kota Jayapura, dan Nabire. Sedangkan untuk bawang putih, masih harus didatangkan dari luar Papua seperti Surabaya dan Makassar. Dengan waktu yang cukup lama sebab kebutuhan bawang putih ini masih belum bisa dipenuhi oleh produksi lokal dikarenakan ternyata bawang putih di Papua sulit untuk berkembang dengan baik. Makanan khas Papua sendiri jarang ada yang digoreng loh. Alasannya kenapa? Karena penyebab utamanya adalah minyak goreng sangat sulit ditemukan di Papua. Perlu waktu yang lama dan akses tempuh yang cukup jauh untuk mendapatkan minyak goreng di Papua. Oleh karena itu, masyarakat Papua lebih sering mengolah makanan mereka dengan cara dibakar atau dijadikan makanan berkuah. Buat sagu sendiri sebenarnya hanya memerlukan jeruk nipis, namun bumbu lainnya diperlukan saat pembuatan saus sambal kecap. Dengan menggunakan saus sambal kecap, sate ulat sagunya pasti akan terasa lebih enak. Bumbu yang terdapat pada saus sambal kecap yaitu bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit. Untuk karakteristik bumbu bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit tergolong ke dalam bumbu kering dan juga segar. Bawang merah memiliki batang yang pendek serta berakar serabut. Bagian daunnya tergolong panjang dan berongga. Dari segi aromanya, bawang merah dapat merangsang air mata karena di dalamnya terkandung minyak eteris alilin. Kemudian ada bawang putih. Bagian bawang putih ini memiliki banyak siung. Jika digabungkan, maka akan menjadi umbi besar yang berwarna putih. Tiap siung berbalut dengan kulit tipis. Jika kulit tersebut diiris, maka bawang putih akan mengeluarkan bau yang menyengat dan tajam, seperti layaknya bawang merah. Daunnya berbentuk pipi memanjang seperti pita. Tepiannya rata dan ujungnya runcing beralur. Selanjutnya ada cabai rawit merah. Dari namanya saja, udah pasti kita ketahui cabai rawit ini berwarna merah. Rasanya cukup pedas. Cabai rawit ini tumbuh tegak mengarah ke atas, sedangkan untuk jeruk nipis dapat kalian golongkan sebagai bumbu yang memiliki karakteristik sebagai penyedap cita rasa atau dapat mengawetkan makanan. Sate ulat sagu tidak menggunakan bahan pewarna alami, namun menggunakan perasa alami. Rasanya manis, asin, dan keras di luar, namun lunak di dalamnya. Karena sebelum dipanggang ulat sagu dibaluri dengan air jeruk nipis, hal ini dapat menghilangkan bau sekaligus menambahkan rasa asin yang alami. Dan kesan saya kepada masyarakat Indonesia untuk memajukan masakan dan makanan khas Indonesia adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus mencintai negara kita sendiri, baik dari budayanya hingga masakan tiap daerah. Makanan khas Indonesia sebenarnya tidak kalah lezat dengan makanan negara lain. Namun hanya saja banyak masyarakat kita yang belum menghargai hal tersebut. Lihat saja di daerah Papua, banyak sekali makanan yang unik dan pastinya saya percaya masyarakat di luar Papua banyak yang belum mencobanya. Saya juga percaya di setiap daerah pastinya memiliki makanan unik. Hanya saja memang belum diperkenalkan ke dunia luar sehingga banyak orang yang tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita tanamkan sejak dini rasa cinta tanah air dengan mulai menghargai dan mencintai makanan khas daerah Indonesia. Mari kita bersama-sama memajukan makanan Indonesia dengan lebih inovasi dan kreatif agar makanan Indonesia dapat berkembang dan dipandang oleh negara lain. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian karena telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan menambah wawasan kalian. Terima kasih.